Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bangunan terjun untuk mengatasi medan yang curam. Jadi ada bangunan terjun itu maksudnya ini, dia ada perbedaan elevasi dari setiap penurunan. Jadi nggak dibikin miring, jadi hanya ada penurunan elevasi di setiap jarak ya. Di sini ada rumusnya sih, cuman ibu hanya menjelaskan, kita tidak sampai ke perhitungan. Selanjutnya contoh-contoh gambar bangunan terjun. Di sini kalian jelas nggak? Di sini modelnya seperti ini, yang nomor 1 ini dia cuma lurus aja, nomor 2 ini ada sama, jadi dia ada elevasi, di sini ada tembok penahannya. Kalau saya besarkan sebentar ya. Ini jelas nggak kalau kayak gini. Nah, di sini ada pertama ada yang lurus, miring, kemudian ada yang menggunakan perbedaan elevasi, kemudian ada yang juga kurang lebih sama seperti ini. Perbedaannya adalah perkerasan di bagian pinggir. Kemudian di sini yang ini dia modelnya dengan lapisan yang modelnya seperti penutup bubungan ya. Nah, ini perbedaannya sih dari bahan yang digunakan. Kemudian yang nomor 5 ada yang modelnya seperti tangga. Nomor 6 kurang lebih sama juga ini dengan yang nomor 2. Nah, ada yang jelas juga di sini gambarnya. Nah, ini sambil dilihatkan model limpasan airnya ya. Water surface ini aliran permukaannya, dia di drop, diturunkan sampai ke aliran pembuangan bawah atau pembuangan intinya, tempat pembuangan akhir. Selanjutnya ini contoh gambar pembuangan. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini ada bak penampungan, ada yang modelnya alami kayak riam ya. Kemudian straight inlet ini yang tadi sudah kita lihat ya. Jadi dia itu pembuangan samping yang dia ini untuk membuang aliran air hujan. Jadi dia titik-titiknya enggak di setiap titik jalan itu ada jarak tertentu, dia ada inletnya ini ya. Di sini ada berbagai macam jenis straight inlet. Ada yang modelnya at-grid, ada lubang, kemudian air masuk ke dalamnya, ke dalam terowongan saluran. Kemudian ada modelnya yang dia miring, kemudian menampung, kemudian buang. Ada yang modelnya deflection, ada modelnya at-grid, ada yang model seperti ini tapi dia ada at-gridnya di preset namanya. Kemudian ada model ini juga macam-macam modelnya. Kalau kita lihat secara gambar langsungnya ada nanti ya. Di sini pemasangan inlet mempunyai ketentuan sebagai berikut. Tempat yang tidak menyebabkan gangguan terhadap lalu lintas maupun pejalan kaki. Daerah yang rendah di mana limpasan air hujan menuju ke arah tersebut. Jadi kalau masang inlet ya, salah satunya itu daerah yang rendah. Kalau dia dipasang di daerah yang tinggi, sedangkan air mengalir dari tinggi ke rendah, jadi inletnya tidak berfungsi. Kemudian air yang masuk melalui straight inlet harus dapat secepatnya masuk saluran. Jumlah straight inlet harus cukup untuk menangkap limpasan air hujan pada jalan yang bersangkutan. Jadi dia ada perhitungan keperluannya berapa tiap panjang jalan. Jadi berapa yang dibutuhkan straight inletnya. Untuk kemiringan jalan lebih besar 5%, deflektor inlet lebih sesuai asal kotoran dari jalan tidak tertahan di kisi-kisinya. Untuk kemiringan dari 5% di mana kemungkinan mudah terjadinya penyumbatan, maka underdeposited inlet atau tipe kombinasi lebih cocok. Kalau kita lihat di sini deposit inlet combination. Nah, ini yang kombinasi antara at-grid dengan deposit. Jadi kenapa dibikin kemiringan? Jadi air itu tidak tertahan di pinggirnya. Jadi karena dibikin lekukan kemiring, jadi air masuk karena dorongan dari kemiringan ini tadi. Di sini ada contoh perhitungan, tapi kita tidak membahas di perhitungannya ya. Kita belajar tentang macam-macamnya saja. Nah, ini contoh straight inlet. Ada yang modelnya ini. Tadi ini namanya apa? At-grid. Yang ini yang at-grid. Nah, ini contoh combination inlet. Nah, ini yang at-grid juga. Ini yang combination inlet tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada at-grid. Ini juga modelnya at-grid. Nah, ini kalau kita lihat dari tampak potongannya, jadi dia yang kita lihat itu adalah ini, pembuangannya di sini, kemudian tersalur di terowongan saluran bawah jalan.
terowongan. Jadi terowongan pembuangan air. Jadi dia ini juga dari arah aliran yang lain, ini adalah aliran yang lain. Jadi seperti ini. Kemudian ada yang ini model dari tampak atas. Kalau kita lihat ini ada perempatan jalan, di sini dia ada straight inlet. Nah, di sini ada straight inlet juga. Jadi dia masuknya di sini dan masuk di ini pembuangan. Nah, ya. Ini contohnya juga. Ini straight inlet, dia masuk ke sini, di sini water, jadi dia tidak sampai penuh, dia sudah mengalirkan melalui terowongan-terowongan. Nah, seperti ini. Salah. Ini contoh gambar dari straight inlet, tempat pembuangannya. Di sini kenapa ada jarak dari pembuangan terowongan? Karena ini untuk meletakkan apa ya? Sampah agar tidak masuk ke sini. Jadi ini ada hood untuk menahan sampah yang mengapung. Jadi di sini yang dia tenggelam, di sini sampah yang mengapung. Jadi masuklah airnya saja yang ke dalam air. Jadi ini contoh model perangkap untuk menahan sampah. Sampah ini lambat laun dia akan menjadi apa ya, endapan di sini. Jadi nanti kalau proses pembersihan itu biasanya bagian yang ada di endapan di sini. Selanjutnya ini contoh dari gambar perencanaan jalan ya, dengan perencanaan saluran. Jadi jalan itu posisinya dia lebih tinggi daripada salurannya. Nah, ini contoh perencanaan saluran untuk jembatan. Nah, coba kalian lihat di sini ada pipa pembuangan ya. Di sini. Kalau kita lihat dari atasnya mungkin ini seperti ini. Straight inletnya ini dia dibuat miring, kemudian air masuk ke pipa saluran ini, kemudian dibuang ke pembuangan bawah tanah. Ini juga ada di sini gambarnya. Nah, kemudian ini juga ada pembuangannya. Pasti ada kemiringan di sini. Nah, selanjutnya ini juga ada straight inlet. Ini pembuangan air kotornya. Nah, ini juga ada pembuangan air kotor ya. Yang ini juga ada pembuangan air kotor langsung dibuang ke bawah. Nah, ini contoh straight inlet menerus. Jadi ini pembuangan di median jalan, saluran pembuangan di median jalan. Kemudian ada fasilitas drainase jalan, ada manholes atau namanya bak kontrol. Jadi untuk keperluan pemeliharaan pengawasan, tempat bertemunya lebih dari satu saluran, tempat perubahan dimensi saluran, tempat penyesuaian perubahan kemiringan saluran. Selanjutnya fasilitas di drainase jalan. Yang pertama, prinsip pokok perencanaan manholes itu yang pertama, ada ruang cukup untuk satu orang yang bekerja di dalamnya. Jadi bisa untuk satu orang masuk ya. Penutup koper yang ada di permukaan jalan harus cukup kuat terhadap beban lalu lintas di atasnya. Kemudian pemasangan harus rata agar tidak mengganggu lalu lintas. Contohnya pejalan kaki atau kendaraan yang ada di atasnya. Kemudian mudah dibuka oleh petugas kebersihan maksudnya ya, tapi tidak mudah dibuka oleh orang yang tidak berwenang. Jadi dia yang mengerti cara bukanya atau sedikit dibuat sulit itu kenapa ya? Biar tidak gampang untuk dibuka-buka orang yang tidak berkepentingan. Selanjutnya fasilitas di drainase jalan ini adalah contoh manhulesnya atau tempat pembuangan aliran air. Ini contohnya. Ini kalau potongan dari samping, ini ada potongan dari atasnya ya. Oke. Ini selanjutnya juga manhules juga tempat pembuangan air kotor, air limpasan dari pembuangan air di jalan. Di sini ada modelnya, di sini orang bisa masuk ke dalam. Ada tingginya, kemudian di sini ada saluran kecil yang mengalirkan ke saluran pembuangan air. Nah, seperti ini contohnya ya, ini sedang penyemprotan atau pendorongan biar tidak tersumbatnya ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya yang skala besar. Ini sedang perencanaan manhules untuk pekerjaan jalan. Ini juga ada pipa-pipa pembuangan dari arah kemana-mana ya. Di sini ada untuk pengendapan. Nah, ini contohnya. Ini yang ada di jalan. Ini bisa dibuka, tapi dia di sini ada untuk kuncinya ya. Jadi nggak sembarang orang bisa membukanya. Ini contoh juga. Nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri. Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan ke ibu. Kemudian ada model tikungan, penampang saluran tetap seragam, jari-jari sama, kemiringan sama. Ini contoh yang modelnya miring atau di sini posisinya untuk daerah-daerah yang ada tikungan. Seperti ini. Gorong-gorong, ini adalah gorong-gorong. Gorong-gorong fungsinya meneruskan aliran saluran yang terpotong oleh jalan raya.
saluran buangan atau saluran irigasi. Kemudian meneruskan aliran dari kolam penampung atau fun atau busem ke saluran sungai hilir atau laut, meneruskan aliran dari lahan melalui alur-alur di permukaan tanah.